الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ المؤلف حفظه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين إلى أن قال: أما المذهب العقدي للسادة البعلوي فهو المذهب السني الأشعري، وذلك بعد استقرار أمر حضرموت على مذهب أهل السنة مع زوال شوكة الإباضية منها كما تقدم. فآل بعلوي من قديم نشأتهم انتهجوا المذهب الأشعري اعتقادا ومذهب الشافعي في الفروع، وهو ما عليه عبتهم الإمام حجة الإسلام أبو حامد الغزالي. يقول الإمام الحداد في قصيدته الرائية الشهيرة: وكن أشعريا في اعتقادك إنه هو المنهل الصافي عن الزيغ والكفر. وقد حرر الكتب الإمام ملاذنا عقيدته فهي الشفاء من الضر، وأعني به من ليس ينعت غيره بحجة إسلام فيا لك من فخر. ومن المناحي العلمية الأخرى في منهج السادة البعلوي قيامهم على تدريس العلوم الإسلامية ومواصلتهم ذلك على مر أدوار تاريخهم ذلك على مر أدوار تاريخهم. ولا تزال معاهدهم وأربطتهم منذ السنين الغابرة إلى يومنا هذا تحافظ على سلم منهجي في تدريس العلوم يرافقه منهج تربوي في التزكية، يتخرج بهما الطلبة بعد سنوات وقد اكتملت ملكاتهم العلمية وصقلت شخصيتهم الإيمانية ليتصدروا للإفادة ومتابعة السير مع جيل جديد من المتعلمين. ومن ملامح منهجهم العلمي العناية بالكتابة والتأليف في مختلف الفنون من فقه وحديث وتصوف وسيرة وتاريخ وتراجم وغيرها، والتدوين الحي للمعارف والعلوم من كلام أئمتهم وصالحيهم. وبين أيدينا اليوم تراث ضخم من المؤلفات القيمة والمخطوطات النادرة التي لا يزال الكثير منها حبيس الخزائن. Bismillahirrahmanirrahim. Akidah para sadah keluarga Ba'alawi adalah madhab sunni asy'ari. Ini terjadi setelah stabilnya keadaan Hadramut dalam madhab Ahlus Sunnah bersamaan dengan berakhirnya pengaruh sekte Ibadiyah dari sana sebagaimana telah disinggung. Semenjak permulaan munculnya keluarga Ba'alawi menganut madhab asy'ari dalam akidah dan madhab syafi'i dalam masalah furu'. Ini sesuai dengan yang dijalankan panutan mereka, Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali. Imam Haddad dalam qasidah Ra'iyah yang berakhir huruf Ra yang terkenal berkata, jadilah asy'ari dalam akidahmu, itulah telaga suci jauh dari kesesatan dan kekufuran, yang akidahnya telah dimurnikan oleh kutub imam yang menjadi sandaran kita. Itulah penawar dari segala mara bahaya. Yang kumaksud adalah dia yang tiada orang lain bergelar Hujjatul Islam selainnya. Betapa agung kemuliaan ini. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah alhamdulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Aqidah Al-Ba'alawi adalah ahli sunnah wal jamaah yang berakidahkan Asy'ariyah. Akidah ini adalah berkaitan daripada usuluddin, pokok-pokok agama, yang jika tidak sama bisa sesat atau kufur. Bisa sesat, bisa kufur, karena ini berkaitan dengan keimanan. Jadi tidak ada ikhtilaf dalam masalah akidah. Yang bisa ikhtilaf adalah masalah furu', cara beribadah, itu disebut fikih. Hukum-hukum cara beribadah itu disebut fikih. Tetapi akidah ini adalah berkaitan dengan iman. Keliru bisa sesat minimal, maksimalnya kufur, kafir hukumnya. Al-Ba'alawi Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah Asy'ariyah.
akidah Asy'ari. Ini jangan percaya kalau akidahnya enggak Asy'ari. Jangan percaya. Jangan percaya kalau Al-Ba'alawi dibilang akidah mereka bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, jangan percaya. Naam. Madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah ini menjadi madhab Al-Hadramut. Setelah sekte Ibadiyah. Ibadiyah itu adalah kelompok sekte Khawarij, pembenci Ahlul Bait. Ya, pembenci Ahlul Bait. Setelah berakhirnya akidah Ibadiyah yang menguasai Hadramut saat itu berubah menjadi akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Sebetulnya sekte-sekte ini akan bermunculan setiap zaman. Akan muncul sekte ini, akan muncul sekte itu. Tapi semuanya akan sirna. Kenapa? Karena semua batil itu pasti zahuq, pasti akan runtuh. Innal batila kana zahuqa. Zahuq ini sigat mubalaghah. Ya, pasti runtuh gitu. Semenjak ada hak yang datang. Ibadiyah berkembang saat itu. Ketika datang Ahlul Bait, Al-Ba'alawi ada di sana menyebarkan ilmu berubah menjadi Ahli Sunnah wal Jamaah, ja'al haq. Datang kebenarannya Ahli Sunnah wal Jamaah, wa zahaqal batil. Kebatilan Al-Abadiyah runtuh. Innal batila kana zahuqa. Dan itu akan bermunculan. Di setiap zaman itu akan bermunculan. Bisa mengajak kesesatan, bisa mengajak kepada kekufuran, dan itu merupakan imtihan, ujian orang yang beriman. Karena itu jangan gampang berubah, Pak. Keburu-buru berubah, untuk merubah yang kebenar lagi tambah sulit nanti. Yang istiqamah, ullu alaiya bin nawajid. Kalau gigit itu jangan pakai gigi seri, tarik rontok giginya, tapi pakai gigi geraham. Jadi tidak rontok, kuat nantinya. Nah, kalau gigit pakai gigi geraham, jangan gigi seri. Artinya pegang teguh kebenaran tadi itu, apalagi berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan agama. Coba bisa. Aktivitas keilmuan lain dalam manhaj Syada Ba'alawi adalah mengajarkan ilmu-ilmu keislaman serta berkesinambungan dalam setiap fase sejarah mereka. Oh iya, bentar. Kemudian untuk masalah furu pakai madhab Syafi'i, untuk masalah usul akidah pakai pemahaman Asy'ari, pakai pemahaman Asy'ari. Untuk tasawuf pakai ajaran Imam Ghazali, begitu. Untuk thariqah pakai Abul Hasan Syadzili dan digabung dengan tasawufnya Imam Ghazali. Begitulah yang pilihan daripada para Sadah Al-Ba'alawi. Habibullah Al-Haddad menyatakan wa kun asy'ariyan fi i'tiqadika innahu. Jadilah Asy'ari di dalam keyakinan kamu. Innahu wal manhalus safi. Sesungguhnya itu ibarat telaga yang suci. Aniz-zaighi wal kufri, daripada kotoran, kesesatan dan kekufuran. Kalau ngambil air kira-kira cari telaga yang gimana? Yang kotor, yang setengah jernih atau yang sangat jernih? Yang sangat jernih. Begitu juga akidah. Jangan ngambil akidah yang masih bercampur dengan macam-macam, tapi akidah yang murni dari Nabi, diwariskan sahabat dan seterusnya sampai ke Ahlussunnah wal Jamaah, sampai kepada Abul Hasan Asy'ari. Loh, berarti Nabi itu Ahlussunnah wal Jamaah. Dengarkan baik-baik. Akidah itu asalnya murni, kemudian sampai kepada sahabat. Paham nih ya? Perkembangan Islam itu banyak, melebar kemana-mana, khususnya zamannya Sayyidina Umar bin Khattab. Banyak orang-orang yang pemahaman kufurnya itu masih melekat.
filsafat-filsafat yang kufur itu masih melekat. Nah, di situ mereka membawa filsafat kekufuran itu dalam pemahaman akidah mereka, sehingga tercampur dengan pemahaman lain. Sama dengan sekarang kan banyak, ada liberal, ada itu macam-macam. Ada yang mengajarkan benci sahabat, ada yang mengkufurkan Sayyidina Ali, ada yang mengajarkan benci Ahlul Bait. Di saat sekarang muncul di Indonesia juga ini. Ini sekte-sekte ini pasti akan bermunculan nantinya. Tapi semuanya ini zahuk, akan hilang semuanya. Kenapa? Karena sudah janji Allah hak yang akan betul-betul menang. Batil itu pasti akan runtuh. Cuma pengikut kadang-kadang berkembang. Bahkan sekte dolal ini, sekte sesat ini pernah sampai itu berpengaruh kepada pemerintahan saat itu. Contoh Abadiyah, kebencian terhadap Ahlul Bait, itu pemerintahan Umayyah ada saat itu. Sekte Abadiyah, mereka mengajarkan benci ke Ahlul Bait, bahkan benci kepada Ahlul Bait tadi itu dinampakkan dalam syiar agama. Khutbah Jum'ah itu Pak, dulu itu diwajibkan melaknat Sayyidina Ali dan pengikut Sayyidina Ali. Sampai di zamannya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz Al-Khalifatul Adil. Sayyidina Umar ini untuk memberhentikan pelaknat kepada Sayyidina Ali ini cari cara. Karena pahamnya orang-orang termasuk bagian khutbah itu melaknat Sayyidina Ali. Atau bisa bayangkan bagaimana keadaan Ahlul Bait saat itu. Datuk-datuknya dilaknat di mimbar-mimbar. Dan itu di sholat Jumat. Luar biasa hatinya mereka ya. Sampai Sayyidina Umar bin Abdul Aziz muncul saat itu, dia berpikir untuk menghentikan itu, dia panggil seorang Nasrani, kasih duit, nanti ketika aku ceramah khutbah kamu berdiri, kamu menyatakan anakku laki-laki senang dengan anakmu perempuan, aku melamar, ayo kita kawinkan besanan. Kemudian saya akan tanya, kamu siapa? Kamu jawab, aku fulan Nasrani. Maka aku akan menjawab, nggak bisa, anak saya muslimah, nggak boleh dikawin dengan non muslim. Kenapa? Karena orang Islam mati mendapatkan rahmat Allah, masuk surga. Orang non muslim mati mendapat laknat Allah, masuk neraka. Maka kamu jawab nanti, loh, kenapa anaknya Nabi kamu Fatimah dikawinkan dengan orang yang dilaknat? Udah sampai ada di situ. Sampai ada di situ. Beneran dilakukan. Amirul Mukminin, anak saya laki senang dengan perempuan. Saya pinang untuk anak saya. Siapa kamu? Saya fulan Nasrani. Oh, enggak boleh, enggak kafaah. Wala tunkihul musyrikin hatta yu'minu wala abdul mu'minun khairu musyrikin walau ajabakum. Kenapa? Ya, orang Islam kalau mati dapat rahmat masuk surga, non muslim dapat laknat masuk neraka. Ajib. Nabi kamu mengawinkan Fatimah yang kamu laknat, kan dia dilaknat. Nah, di situ Sayyidina Umar menyatakan, kalau begitu mulai sekarang tidak boleh ada pelaknatan lagi kepada Sayyidina Ali. Tidak boleh ada pelaknatan kepada Sayyidina Ali. Nah, orang-orang seperti ini pasti ada setiap zaman, Pak. Pembaca Ahlul Bait itu pasti ada. Tapi nanti Allah akan munculkan Umar bin Abdul Aziz untuk memberantas itu semuanya, yang bukan dari Ahlul Bait. Yang bukan dari Ahlul Bait. Nah, karena itu sekte yang baru muncul di Indonesia ini, yang mengajarkan benci kepada Ahlul Bait, menghina-hina daripada Ahlul Bait, ini bermunculan dibarengi sama syaitan. Maka di situ akan muncul orang-orang yang akan membela Umar bin Abdul Aziz ini, dan itu akan bisa menghapuskan itu semuanya. Jadi sekarang sudah mulai kacar-kacir ini semuanya ini. Muncul anak-anak muda sekarang, mereka tadi yang akan menghapus itu semuanya. Ana masih ingat itu
waktu saya umroh ketemu dengan seseorang, dia waktu itu berkata kepada saya secara empat mata, minta empat mata. Saat itu dia berkata begini, Sayyid bilang, Indonesia ini dulu adalah darul kufur, mereka penyembah berhala. Sekarang menjadi darul iman, dan mereka itu adalah yang berjuang daripada Ahlul Bait Nabawi, dibantu dengan orang-orang yang beriman ada di sana. Kemudian mereka asalnya nggak punya ilmu, sampai menjadi ulama-ulama yang besar ada di sana, dan itu juga barokah daripada usaha Ahlul Bait Nabawi. Karena itu setan betul-betul sakit hati sama turunan mereka. Mereka akan berusaha bagaimana untuk menghancurkan para sadah Al-Bait Nabawi ini, untuk sehancur-hancurnya, dibarengi sama setan dan orang-orang yang berpihak sama syaitan. Mereka serius dalam masalah ini. Semua yang musuh, mau musuh dari lewat misalnya pemerintahan atau lewat daripada orang-orang yang jahil, orang-orang yang nyanyil, semua yang musuh lewat ekonomi, lewat lewat serangan batin atau yang lainnya, akan mereka kompak, karena itu perintahkan mereka para sahabat kembali kepada thariqah datuknya, dan itu yang akan bisa mempertahankan mereka. Jadi bagaimana caranya supaya kekuatan Islam yang ada di Indonesia itu runtuh? Pertama yang diruntuhkan adalah Ahlul Bait. Tapi itu semuanya akan sia-sia semenjak mereka tetap dalam thariqah datuknya. Ingat baik-baik, baca rotibnya tadi, sholat berjamaah, hizib Quran jangan lupa, terus dalam thariqah yang ada semuanya, sebarkan thariqah yang ada semuanya ini, maka insya Allah itu akan menjadi tameng, dan itu akan menjadi meruntuhkan mereka semuanya. Gak usah digubris, senyum aja setiap saatnya. Kenapa? Inna kaidah syaitan kana dha'ifah. Usahanya setan itu semuanya lemah, saudara. Usahanya setan itu semuanya lemah. Naam. Jadilah Asy'ari al-Haddad. Sesungguhnya Asy'ari itu ibarat telaga yang jernih daripada kesesatan dan kekufuran. Dan akidah ini telah betul-betul dimurnikan oleh Al-Ghutub. Kan itu Imam Ghazali Al-Ghutub ya. Imam Ghazali itu Pak bukan orang Arab, apalagi saya itu bukan orang Ajam, tapi bisa jadi Ghutub ini Imam Ghazali. Dan karangan beliau dicintai sama habaib. Namanya Muhammad, putra daripada Muhammad, cucu daripada Muhammad bin Ahmad. Saking senengnya sama Nabi, semuanya mulai datuknya Ahmad punya anak dikasih nama Muhammad, Muhammad punya anak dikasih nama Muhammad lagi, punya cucu Muhammad, jadi Imam Ghazali. Imam Ghazali ini telah menyebutkan akidahnya dengan secara jelas, dan itu adalah ibarat penawar daripada segala penyakit. Yang kena penyakit keraguan terhadap agama, yang kena penyakit akidah, baca kitabnya Imam Ghazali, insya Allah jadi obat, sembuh insya Allah akidahnya. Nggak usah baca kitab-kitab yang baru, cetakan-cetakan baru, imam riwa-riwi, imam tidak tahu diri, paham ya? Baca kitab Imam Ghazali begitu. Coba yang ada di luar biar tidak ngomong sendiri, maju aja. Yang ada di luar biar tidak ngomong sendiri, masuk dalam, biar nggak ngomong sendiri, masuk dalam. Sayang sampai di sini kemudian tak dengarkan. Yang aku maksud Imam Ghutub ini adalah wa'ani bihi hujjatal Islam man laisa lahu yun'atu ghairu, yang tidak disifatkan orang lain selain dia.
yaitu disebut hujjatul Islam, bukti kebenaran Islam, bukti kehebatan Islam. Ini adalah satu panggilan yang sangat mulia ini ya. Julukan yang sangat mulia, hujjatul Islam. Masya Allah, tabarakallah. Malah kulli hal kita diingatkan jangan gampang-gampang berubah ya, apalagi tapi itu saya lihat, saya pikir, wah bukan waktunya kamu mikir, waktunya kamu belajar Pak ya. Nah, waktunya kamu belajar. Intinya jangan percaya dengan orang jualan obat di jalan. Kalau sakit datang ke dokter, biar dikasih obat yang tepat. Lah kalau percaya ini obat segala penyakit yang kamu minum tepung ternyata, ya percuma jadinya. Karena itu percayalah kepada orang yang memang dalam bidangnya, bukan asal ngomong-ngomong jualan ilmu. Hah? Ini pasar ini Pak, ini pasar ini. HP ini pasar, medsos ini pasar. Semua bisa berbicara. Semua bisa berbicara. Ini pasar. Semuanya jualan dari sini. Karena itu kalau mau ilmu datang kepada orang yang alim. Tanya, bukan cari ada di pasar ini. Cari ada di pasar, jangan. Paham nih? Gelawang sekarang kadang-kadang misal, ya ini kadang-kadang seorang kita sih, Sayyid kecil ini kadang-kadang berbicara juga nggak pakai dasar ilmu, pakai serban, cerita itu cerita ini, kan repot. Ini enggak, kan repot. Contoh misalnya di Ponorogo Sayyid misalnya, Imam Bonjol Sayyid, Hasanuddin Sayyid, ini Sayyid, yang mensayyidkan siapa? Yang mensayyidkan ya yang ceramah-ceramah itu. Kalau ente tanya sama di Rabi'atul Alawiyah nggak ada isbat. Tapi kita tidak boleh menyatakan bukan sampai terbukti bukannya. Tapi kita tidak menyatakan mengisbat saya tidak ada. Karena itu kalau dikatakan Ba'alawi mengklaim, yang siapa mengklaim? Sini tanya di Robito, ada nggak catatannya? Nggak ada. Tapi ketika ada orang berbicara, anak akan menjawab tidak, ya harus punya bukti. Harus punya bukti. Mungkin dia punya bukti, mana buktinya gitu. Diajukan, kita akan mengadakan penelitian ketika ada pengajuan. Ketika ada pengajuan, lo bicaranya anak Bildacil misalnya ngomong ini Allah Sayyid, itu dibuat bukti, ini buktinya Pak Alawi mengklaim. Ya kalau ente orang yang pinter, kalau ente menjadi doktor, profesor, itu jangan kamu percaya dengan yang gini. Bahas yang benar, tanya apakah ini adalah Sayyid atau tidak. Kalau Rabi'atul Alawiyah menyatakan ya Sayyid, kami akan bertanggung jawab karena kami telah mengitsbat, berarti sudah terbukti. Tapi kalau belum, ya jangan dong. Ini tidak mengklaim. Siapa mengklaim? Nggak ada yang mengklaim. Tapi kalau ada, ya silakan, ayo kita akan berbicara masalah dengan ilmiah. Tapi ilmiah, jangan nanti katanya Gus Zaini gawangnya pindah-pindah, bicara nasab, setelah itu bicara DNA, bicara kuburan palsu, bicara ini, nggak bulat jadinya. Ayo. Kalau mau bicara nggak ada masalah, tapi bukan di medsos. Kalau di medsos itu namanya debat kusir. Kalau duduk bersama mana pembahasan, itu namanya pembahasan ilmiah. Paham nih ya? Itu seharusnya pembahasan ilmiah. Tidak diakui oleh nakobah seluruh dunia. Nakobah yang mana nggak mengakui? Saya tunjukkan satu aja. Tapi nakobah yang benar-benar terbukti ya. Tapi nakobah liar, ya menamakan diri nakobah. Di Indonesia ini mengangkat dirinya nakobah kok. Ada seorang yang gondrong misalnya dia mengeluarkan nasab, ada lagi yang botak misalnya mengeluarkan nasab,
Ada lagi misalnya yang kumisnya panjang ngeluarkan nasab. Siapa ini yang ngeluarkan? Ada terbukti enggak? Lah kalau memang semua orang mengakui ini nakobah, nakib dari mana? Saya mengakui ini nakib. Oh ente misalnya Al-Jailani mana? Kita akan hubungkan dengan nakib Al-Jailani. Sahih apa enggak nasabnya ente? Enggak ada masalah kalau sahih, kenapa enggak? Tapi kami belum ada bukunya. Syajarah masalah Al-Jailani masih belum ada kita tidak berani mengitsbat, tapi kami tidak menyatakan kamu palsu. Cuma kami menjamin nggak berani, belum ada. Begitu seharusnya ilmiah. Tapi harus diakui. Ya nggak bisa dong. Kami nggak tahu. Kalau sana nakib sana sudah mengiyakan, kita nggak menyatakan ini palsu ya. Tapi kalau nakib liar, ya maaf, mengangkat dirinya sebagai nakib dari mana? Hah? Catatannya itu dari mana? Oh diambilkan dari Google, oh dites DNA. Ya cobalah, yang kamu sudah merasa sayyid dengan tes DNA, ajukan nasab kamu kepada nakobah yang di seluruh dunia, tapi nakobah yang resmi. Nggak bisa diitsbat. Ada di nakobah yang resmi, Pak. Nggak boleh, haram mengitsbat nasab lewat DNA itu. Dalam ilmu fikih ijma, nggak ada ikhtilaf, haram hukumnya, ijma. Tapi kalau membantu bisa, tapi nasab yang dekat. Tahu membantu nasab dekat? Ada satu anak diaku sama dua ibu, ini anak saya, yang ini anak saya. Tidak ada bukti masing-masing. Gimana cara menentukan ini? Nah, tes DNA. Oh, ini lebih dekat ke sini. Membantu. Ini turunan Nabi Ishak atau Nabi Ismail ya? Ini turunnya Nabi Yakub atau enggak bisa, Pak. Ya kacau, udah ada nakobah kalau model begitu. Ya, karena itu sing pinter. Ini fitnah kecil. Cuma digedekno sama medsos. Ini pelajaran TK, tapi dibesar-besarkan dengan medsos yang ada. Nggak usah digubris, istiqomah yang ada. Jangan pernah berubah. Akidah yang benar ini jangan pernah berubah. Ini yang sudah dijalani oleh ulama-ulama salaf. Ini yang sudah dijalani oleh tokoh-tokoh pendahulu kita. Begitu ya. Wallahu a'lam. Ya Allah. Gak apa-apa saya terangkan supaya kita nggak tertarik dengan gini-gini. Udahlah baca Quran daripada melihat ini, ya. Baca Quran, baca kitab ini biar manfaat tambah ilmunya, oke? Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.